kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh Yes, yang pria katakan datanglah kerajaan-Mu. Pria saja katakan, deklarasikan itu. Pria saja, pria. Kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Amin, amin, amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Yang wanita juga katakan datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bersama-sama sekali lagi katakan datanglah. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai. Itu yang terjadi ketika kita semua bangkit menjadi terang, berfungsi sebagai terang, sehingga bumi ini tidak gelap lagi. Segala sesuatu menjadi rusak karena kegelapan sedang berkuasa atas seluruh bumi. Tapi datanglah kerajaan-Mu lewat hidupku, lewat hidup kita semua yang terus hidup di dalam kebenarannya, sehingga kita betul bangkit, berfungsi, bersinar, menjadi terang, sehingga semua kegelapan itu tersingkir dari kota kita, dari negeri kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Mari Roh Kudus, Kau menolong, Kau mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi kami semua. Kami butuh suara Tuhan. Kami bukan butuh khotbah manusia. Terlalu banyak Tuhan khotbah manusia. Tapi kami butuh suara Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan Engkau. Kami ingin semakin mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kami ingin semakin mengasihi Engkau, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan menyelesaikannya sampai di garis akhir. Ambil alihlah pemberitaan firman ini Tuhan. Berbicaralah jauh lebih daripada apa yang aku bisa sampaikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, jadi waktu mau berangkat ke sini itu sebenarnya saya sudah mau dijemput sama Eder ya. Ternyata begitu udah sampai depan gang saya, dia bilang bannya meledak.
bannya meledak, bocor lah ya. Meledak itu bocor. Ya, lalu saya pikir saya tunggu, oke kalau gitu saya tunggu. Tapi ternyata Mbak Santi udah pesenin buat saya. Jadi hari ini saya melihat ada lumayan agak gangguan-gangguan di perjalanan. Ya biasanya lancar-lancar jaya gitu ya. Nah jadi pas lagi dengan naik Grab, si Grab juga diarahkan sama Google Maps-nya tuh. Saya kan kadang-kadang di mobil lagi balas WhatsApp, jadi nggak lihat. Ketutup dia belok ke kiri, salah bu, salah putar lagi. Setelah itu, oh ya kita, dia bilang lewat Sariwangi aja katanya. Sariwangi, saya pikir kenapa lewat Sariwangi, udah di Cianjuang, lewat Sariwangi lagi kan jadi kayak gini turun lagi ke bawah. Itu bu Maps-nya nyuruh. Ya sudahlah kalau disuruh sama Maps, saya pikir mungkin ada apa gitu gangguan di Cianjuang. Jadi ke Sariwangi. Lah lewat jalan yang Sariwangi lebih macet lagi, banyak segala macam gangguan gitu. Saya bilang ini kayaknya Pak, ini saya bakalan lama banget nyampe ke Lembang nih Pak kalau ngikutin Maps. Balik aja lagi ke Cianjuang kata saya. Akhirnya puter lagi, balik lagi. Akhirnya nyampe ke Cianjuang dan akhirnya puji Tuhan nyampe di sini nggak telat, hanya telat sedikit sekali ya. Ya jadi saya bersyukur sekali untuk hari ini walaupun harus lewatin jalan-jalan yang kelihatan ada kendala. Kita sukacita kita tidak menjadi berkurang. Amin. Ya, topik kita hari ini tentang Yesus terang dunia. Ya, mungkin itu hal yang udah biasa. Sesuatu yang bukan hal yang baru lagi buat kita semua ya. Tentang Yesus terang dunia. Tetapi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya yakin itu penting sekali bagi kita. Yang pertama, ya, mari kita lihat sama-sama dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 31. Kita baca sama-sama bisa, di sini bisa ditayangkan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 31. Oke, kalau nggak ada di sini, ada. Oh, di sini biasanya ada nih. Yang di sini nggak bisa ya? Hah? Lagi kendala. Oh tuh luar biasa ya hari ini ya. Tadi mau nyanyi ini nggak ada teksnya. Saya sampai aduh inilah saya nggak hafal lagunya gitu. Bukan lagu yang biasa saya hafal lagi ya. Oh, luar biasa ini hari ini ya. Betul nggak sih? Kerasa nggak mas saudara? Itu saya ngerasa banget loh hari ini. Pagi ini tuh saya ngerasa kok kayak banyak kendala gitu ya. Ya udah tapi sukacita kita tidak akan berkurang. Amin. Ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dan 31. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ayat 31, 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, poin pertama yang saya ingin sampaikan, dari awal penciptaan, sebenarnya Tuhan menginginkan kita dapat menikmati semua keindahan yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, jadi pertama-tama Tuhan lihat bumi ini, aduh, gelap, kosong, tidak berbentuk. Bahkan kalau baca di terjemahan yang lain, kacau, tidak berbentuk, nggak jelas gitu. Tetapi Tuhan tidak suka sesuatu yang kacau, kosong, gelap dan tidak berbentuk. Tuhan suka keindahan, keteraturan. Itu sebabnya ayat 31 dikatakan setelah Tuhan ciptakan semua dia bilang sungguh amat baik. Jadi pada mulanya dari awal Tuhan menciptakan segala sesuatu itu. Bukan gelap, bukan kosong, bukan kacau, bukan tidak teratur. Tetapi justru Tuhan ciptakan bumi ini menjadi sungguh amat baik. Dia ingin kita bisa menikmati semua yang dia ciptakan. Itu kerinduan dia dari awal. Gak suka dia dengan yang gelap-gelap. Jadi dia lihat bumi ini gelap, kosong, gak berbentuk. Gak bisa. Mulai dia melepaskan firman-Nya. Hal pertama yang dia ciptakan, jadilah terang. Lalu terang itu
jadi. Walaupun ini firmannya tentang terang-terang secara lahiriah, tapi ini prinsip tentang sifat Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita itu tidak suka yang gelap-gelap. Tuhan itu sukanya menjadi jelas, menjadi terang, teratur, indah. Coba dunia diciptakan indah, saudaranya semuanya buta. Kan gak ada gunanya. Seindah apapun buta matanya, gak bisa lihat. Jadi Tuhan itu menciptakan semuanya indah untuk dinikmati. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, itu Tuhan tuh kalau sore-sore itu jalan-jalan gitu. Dan ketika manusia mulai jatuh ke dalam dosa, Tuhan masih tetap jalan-jalan. Tuhan masih tetap ingin ngobrol sama manusia, betul? Tetapi Tuhan bilang, mana nih manusia yang aku ciptakan untuk menikmati semua keindahan, semua karya ciptaku ini, mana? Gak ada. Hai, di manakah engkau, kata Tuhan. Mereka ketakutan. Adam dan Hawa ketakutan karena mereka sudah jatuh di dalam dosa. Jadi kita lihat prinsipnya. Tuhan tuh sebenarnya dari awal menciptakan bumi dengan sangat indah supaya dinikmati bersama dengan Tuhan. Amin. Karena seindah apapun kalau Tuhan tidak ikut berjalan bersama kita, tidak ada kenikmatan. Seindah apapun, mau rumahnya bagus, mau duitnya banyak, mau keluarganya hebat, pintar-pintar punya ini, punya itu, tetap kalau tidak ada realita kehadiran Tuhan, semuanya kosong. Semuanya hampa. Amin. Gak bisa, sukacita dunia ini terbatas. Mereka memang memberikan mungkin ya sebentar uang ini, tapi sebentar lagi kita ngerasa kosong. Selama kehadiran Tuhan tidak menjadi nyata. Itu sebabnya firman Tuhan terus berbicara tentang pentingnya kita menikmati realita kehadiran Tuhan. Kapanpun, dimanapun, bahkan di lembah bayang maut sekalipun. Selama kehadirannya menjadi nyata, tetap kita menikmati damai dan sukacita. Itu sebabnya Daud katakan sekalipun di lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Karena engkau besertaku. Penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, itulah yang membuat kita bisa menikmati keindahan yang Tuhan memang sudah sediakan buat kita. Tetapi kita tahu sekarang banjir di mana-mana, terutama di Sumatera ya. Kalau kita lihat di kitab Kejadian 1 ayat 26, coba kita lihat sebentar. Baca sama-sama ya, Kejadian 1 ayat 26. Satu, dua, tiga. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi. Inilah kerinduan Tuhan ketika Dia ciptakan indah. Dia ciptakan indah semuanya itu sungguh amat baik untuk dinikmati. Nah, untuk bisa dinikmati Dia harus ciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Dia. Untuk bisa apa? Berkuasa atas seluruh bumi. Tapi saudara lihat sekarang apa yang terjadi. Banjir yang kemarin itu. Harusnya kita yang berkuasa atas seluruh bumi. Harusnya bumi ini tetap dipelihara. Menjadi sangat indah dan dapat dinikmati. Dapat betul-betul kita nikmati kehadiran Tuhan. Diciptakan bumi ini oleh Tuhan. Kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Tetapi Tuhan katakan kepada manusia yang segambar dan serupa. Jadi Tuhan tidak percayakan bumi ini untuk dikelola oleh orang yang tidak segambar dan serupa. Ini prinsip penting. Karena itu gereja bertanggung jawab sebenarnya terhadap kerusakan alam. Ketika kita lihat banjir, kita hanya bisa marah sama penguasa-penguasa, betul? Tapi Tuhan balik bertanya, kenapa penguasa-penguasa itu tidak mengenal Tuhan? Mari kita lihat poin keduanya. 1 Yohanes 5 ayat 19.
Tuhan ingin kita bisa menikmati semua keindahan yang Tuhan ciptakan. Tapi yang sering terjadi adalah dosa masuk ke dalam dunia. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa dosa. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Di bawah kuasa roh gelap. 1 Yohanes 5 ayat 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita, saya, semua yang ada di tempat ini, yang sudah lahir baru, kita telah dicipta ulang kembali menjadi segambar dan serupa. Amin. Bumi ini diterahkan Tuhan dikuasai oleh siapa? Enggak, Tuhan serahkan permulaannya, awalnya bumi ini untuk dikuasai oleh siapa? Oleh manusia yang segambar dan serupa. Jadi bumi ini bisa dikelola dengan benar ketika mereka memiliki roh yang bisa terhubung dengan Tuhan. Kedua, mereka memiliki segambar, memiliki karakternya Tuhan. Pikirannya Tuhan. Sehingga tahu bagaimana cara mengelola kota Lembang. Cara mengelola kota Bandung. Cara mengelola negeri kita yang begitu indah, yang begitu kaya, betul. Negara kita tuh kaya sekali, limpah dengan rempah-rempah, limpah hasil tambang, limpah segala macam kelimpahan di negara kita Indonesia. Tapi dia butuh manusia-manusia yang segambar dan serupa dengan dia. Itu sebabnya kenapa kita dipanggil untuk selalu memuridkan, menerangi bangsa, menerangi kegelapan. Karena tanpa mereka diterangi, tanpa mereka memiliki karakter Tuhan, semua kekayaan alam ini bukan dikuasai untuk seperti yang Tuhan inginkan, dinikmati. Sehingga kita bisa boleh semakin bersyukur dan bangga. Tapi justru ketika mereka hidup di bawah kuasa dosa, kuasa kegelapan, mereka tidak punya mental yang benar. Karakter mereka bukan karakter ilahi. Betul? Mereka belum memiliki roh Tuhan. Itu sebab poin kedua dikatakan sejak manusia jatuh dalam dosa, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu sebabnya kita umat Tuhan harus melakukan sesuatu. Tidak bisa kita berharap gini, saya ingin pemerintah bisa begini. Betul. Karena itu Tuhan bilang berdoalah untuk kota kita. Berdoalah untuk bangsa kita. Berdoalah untuk pemimpin-pemimpin kita. Tuhan bilang berdoa untuk kesejahteraan ke tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Yes, berdoa. Usahakan, berarti ada bagian gereja enggak? Ada. Ada bagian gereja, enggak cukup hanya berdoa. Ada sesuatu, karena Tuhan sebenarnya telah menyerahkan bumi ini kepada manusia-manusia yang segambar dan serupa. Kalau pemerintah kita tidak mengenal Tuhan, lalu kita tidak berdoa untuk mereka, lalu gereja tidak menyiapkan orang masuk di berbagai area, di berbagai tempat untuk bisa mendampingi, untuk bisa mementor, untuk bisa menjadi terang. Jadi menjadi terang itu lewat hidup kita. Lewat cara berpikir kita yang sesuai dengan pikiran Tuhan, yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Lewat apa yang kita lakukan, bukan hanya di gereja, justru pada saat kita mulai masuk ke berbagai tempat, di komunitas kita, di kantor perhutanan, di kantor-kantor negara, kantor swasta, dimanapun kita berada. Semua dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Itu sebabnya mereka tetap hidup di dalam kegelapan. Ya, melihat tanah yang hebat, melihat hasil yang hebat, langsung dipikir cuan, dan cuan. Betul. Ya, kenapa banyak terjadi banjir-banjir? Seringkali selain masyarakatnya hidupnya sembarangan, buang sampahnya juga sembarangan. Jadi ketika kita membawa terang, artinya cara hidup kita sehari-hari harus bersinar karena kita membangun sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tuhan suruh kita menjaga negeri kita, termasuk hidup kita sehari-hari. Sampah-sampah kita harus kita kelola dengan baik. Itu tandanya kita sedang menerangi dunia ini. Dunia itu gelap. Jadi mereka nggak ngerti bagaimana jalan yang benar. Kita kasih contoh. Ya, karena itu saya terus bilang sama jemaat, ayo jangan jemu-jemu kumpulkan sampah-sampah. Tujuannya bukan cuan. Tujuannya adalah supaya pemerintah juga ditolong oleh kita. Bayangkan sekarang
tempat sampah TPA makin dikurangi. Sehingga makin orang-orang gak bisa buang sampah. Lalu mereka apa? Bakar-bakar sampah. Bahkan kemarin malam saya lihat di tetangga saya bakar sampah. Lalu jemaat bilang, oh iya di daerah saya juga dibakar-bakar sampahnya. Berarti itu polusi bukan? Polusi. Akhirnya apa? Orang pada sakit. Sakit, sesak napas dan sebagainya. Kalau sampah menggunung-gunung tidak dikelola, banyak penyakit enggak? Banyak penyakit. Jadi sebenarnya ini masalah yang terjadi karena karakter orang, kehidupan orang yang masih di dalam gelap. Tidak hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Nah itu sebabnya bagian umat Tuhan, kitalah yang semakin berfungsi menerangi mereka. Amin. Ya itu yang saya lakukan salah satunya. Jadi saya minta kepada jemaat, ayo kalau lagi makan, lagi apa, ambil ininya. Ya walaupun mungkin jadi kelihatan kayak pemulung ya. Ini minum ini, terus diambil bekas botolnya ya. Kalau makan pakai kerdusnya dikumpul. Saudara malu enggak? Ini kan mentalitas, cara berpikir kita. Kita harus mengelola bumi ini dengan baik. Jadi bicara ibadah itu bukannya bicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan, tetapi tindakan praktis kita dalam hidup sehari-hari. Ya, jadi jangan biarkan lagi orang kalau makan kerdusnya dibuang sembarangan. Kumpulkan. Kalau di Lembang ada tempat kumpulkan sampah untuk bisa mengelola, kumpulkan. Saya nggak tahu. Di sini ada bank sampah, ada pasti ya? Nggak ada. Coba buat bank sampah. Mungkin kerja sama bank sampah. Jadi saya bersyukur ada salah seorang jemaat bilang gini, Tuhan apa yang bisa saya lakukan untuk mendukung agenda Tuhan lewat gereja Tuhan Rumah Rohani. Saya salah satunya proyek sampah. Itu dimulai karena rumah saya udah beberapa bulan gak pernah diangkut sampahnya. Itu membuat saya berpikir gimana caranya. Dan itu Tuhan mendorong saya lewat itu untuk mulai berpikir ulang tentang bagaimana mengelola sampah. Dan akhirnya ada salah seorang jemaat bilang gini, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya bisa bantu di dalam berkolaborasi menyelesaikan agenda Tuhan lewat Rumah Rohani. Rumah Rohani punya 2 proyek, kebun organik dan juga pengelolaan sampah. Waktu dia doa Tuhan gak jawab apa-apa. Tapi pas dia duduk lagi makan di kantornya, Tuhan bilang, tuh orang itu makan nasi kardus, nasi kotak. Kotaknya kan bisa dikumpulin. Sementara orang ini kan sebenarnya kerja di kantor kan kelihatannya aduh ngurusin kerdus-kerdus gitu ya. Tetapi karena sudah terus diedukasi, diberitahukan, ini penting. Salah satu bentuk kita mulai mengusahakan kesejahteraan kota kita. Nah di sini ada makan gratis nggak pakai kardus-kardus ya, pakai piring ya. Tapi kalau gelasnya pakai gelas plastik nggak? Oh nggak, pakai tumbler. Oke, mereka punya tumbler masing-masing. Oh pakai gelas, oke. Pokoknya kumpulkan apa yang bisa dikumpulkan, jadi supaya sampah tidak semakin menumpuk di negeri kita. Karena ini merupakan salah satu cara kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan menempatkan kita. Ya, jadi si jemaat ini bilang, Tuhan gimana? Tuhan bilang, itu kamu kan lagi rapat nih, ada di kantor kan? Nah, bilang sama teman-teman kamu, berani gak kamu bilang sama teman kamu, tolong kardus-kardusnya jangan dibuang, tolong botol plastiknya jangan dibuang, ininya plastik-plastiknya. Saudara, ternyata justru karena dia lakukan itu, jadi diumumkan di kantor itu. Kalau ada kardus-kardus kotak makan, habis ini jangan dibuang, kasih sama ibu ini katanya. Jadi akhirnya yang lain pun ikut kumpulin saudara. Dikumpul, nih kumpul ke ibu ini. Jadi akhirnya si ibu ini dari hanya ngomong seperti itu, akhirnya orang-orang di kantornya tidak buang sampah sembarangan. Dan akhirnya kardus-kardusnya ada, bisa dijual? Bisa. Tapi pokok utama saya bukan jual sampah lalu dapat uang, bukan. Tapi menolong pemerintah bisa mengelola sampah. Itu anorganik. Karena kardus-kardus bekas kotak makan itu duplek namanya. Saya nggak ceritain di sini panjang. Itu duplek mahal saudara. Minyak jalantah juga dibeli 1 kilo 8.000. Minyak jalantah. Bayangkan kita buang-buang bingung, buang lagi ke ke saluran mampet, banjir lagi. Betul enggak? Jadi sebenarnya kesalahan juga karena kita tidak ada yang mengedukasi bagaimana pentingnya
kita mengelola sampah dengan benar. Nah, jadi di rumah-rumah saya mulai bilang, ayo kalau habis makan ya yang organiknya nasi, kulit bawang lah, kulit ini, kulit itu, kumpulkan itu menjadi sampah organik. Jadi di rumah saya diusahakan sedikit mungkin sampahnya. Jadi habis saya potong-potong, jadi saya langsung pisahkan, ini sampah organik, ini sampah anorganik. Ya, jadi kalau makan lalu kami simpan dan akhirnya menjadi kompos. Si kompos itu dipakai untuk apa? Tanaman. Tanaman itu berguna untuk kita semua lagi. Ya, bahkan untuk kesuburan baik di kebun kami maupun di rumah-rumah kita pakai pot-pot begitu, kita bisa menikmati sayur-sayuran dan sebagainya. Ya, nah ini ada penjelasan khusus karena ini kan bukan acara penjelasan tentang seminar itu, ya. Tetapi saya mau kasih sedikit saja tentang Tuhan tuh pengen kita mengelola bumi ini. Jangan biarkan sampah menggunung-gunung, ya. Karena itu merupakan bagian dari gereja Tuhan. Jangan anggap itu hanya bagian pemerintah. Itu bagian kita juga. Ya, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu sebabnya jangan heran. Mereka kalau lihat pohon, melihat harta-harta di bumi ini, mereka mau ambil untuk kepentingan mereka. Karena mereka berada di dalam gelap. Cara berpikir mereka selalu untuk diri mereka sendiri. Membangun rumah, membangun mall, membangun berbagai macam proyek. Seringkali izinnya juga sebenarnya tidak layak. Tapi berhubung ada uang, mereka bisa dibeli dengan uang. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena mentalitas penguasanya masih di dalam gelap. Seluruh dunia berada di bawah kuasa kegelapan. Itu sebabnya poin ketiganya, Yesus datang. Nah, itulah yang dirayakan sebagai Natal ya. Tapi saya ingin supaya kita berubah. Untung di sini sudah tidak ada pohon Natal. Karena Natal yang sesungguhnya bukan berbicara tentang pohon Natal. Apa hubungannya pohon Natal, saudara? Itu zaman waktu gembala-gembala datang, gak ada tuh pohon dipakai lampu-lampu. Gak ada, saudara. Ya, jadi gak ada hubungannya dengan Natal sebenarnya itu pohon. Ya, itu hanya peristiwa perayaan-perayaan aja. Jadi gak apa-apa. Jadi jangan pikir, kok Ibu Yus, kok aneh sih Natal gak ada pohonnya. Memang gak ada, sejarahnya juga gak ada. Dari mana? Sama dengan Paskah, di mana ada telur Paskah? Gak ada hubungannya. Ya, jadi sama sekali gak ada. Nah, karena itu yang hal ketiga saya ingin sampaikan. Yohanes 8 ayat 12, kita lihat sama-sama. Kita baca sama-sama ya, Yohanes 8 ayat 12. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Ini harus menjadi jati diri kita yang baru. Bahwa bagaimana Yesus datang ke bumi ini, yang dirayakan orang saat ini kelahirannya sebagai hari Natal, tujuannya supaya dia membawa terang ke bumi ini. Dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sekarang dia bukan hanya ikut, kita bukan mengikut dia di depan, tapi dia tinggal di dalam kita. Dialah sumber terang dalam hidup kita. Itu sebabnya sudah sewajarnya kita semua berfungsi sebagai terang. Bukan harus menjadi terang, tetapi berfungsi sebagai terang. Kalau harus jadi terang berarti dia sebenarnya bukan sumber terang. Tapi kita sekarang dikatakan terang dunia. Karena Yesus yang berkata, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Sekarang kita bukan hanya mengikut. Dia tinggal di dalam kita. Amin. Itu sebabnya Matius 5 kita lihat ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama. Itulah jati diri kita. Yesus yang adalah terang dunia saat ini ada di dalam kita. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian
sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Yesus bilang, akulah terang dunia. Tapi sekarang sudah berubah. Kamu adalah terang dunia. Katakan, saya adalah terang dunia. Bukan harus jadi terang. Bukan harus jadi terang. Beda sudah. Kamu adalah garam. Bukan harus jadi garam. Garam tuh sudah jadi garam. Hanya harus berfungsi. Memberikan rasa. Beda kalau ini misalnya tisu harus jadi garam. Berarti kan dia belum jadi garam. Harus diubah dulu. Nah Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Karena Tuhan sumber terang dunia. Yesus sumber terang dunia sekarang tinggal di dalamku. Artinya sudah sewajarnya kita dipanggil Tuhan untuk membawa perubahan. Karena di mana ada kegelapan, tadi dikatakan ketika dosa masuk ke dalam dunia, semua dunia, seluruh dunia di bawah kuasa si jahat, di bawah kuasa kegelapan. Artinya sekarang ketika Kristus tinggal di dalam kita, dia adalah sumber terang yang hadir dalam hidup kita. Seharusnya terjadi perubahan enggak di sekitar kita? Ya, kalau kita berfungsi. Nah Tuhan ingin supaya kita semua mengerti jati diri kita. Enggak ada keminderan, enggak ada kebingungan, enggak ada yang namanya kegelapan. Menyongsong tahun 2026, ada banyak orang yang bilang, aduh tahun 2026 kira-kira seperti apa ya? Kalau orang yang tidak memiliki terang Tuhan, karena Kristus adalah sumber terang kita, firman itu juga adalah terang itu. Kalau kita tidak punya Kristus sumber terang, kita tidak punya firman, kita pasti bingung tentang ke depan. Mau apa dan kemana. Saya bersyukur ada sedikit kesaksian. Jadi kemarin ini ada jemaat datang ke rumah saya beberapa orang mau membuat jus sehat. Jus itu akan dijual tapi memakai alat-alat saya. Nah saya waktu itu pergi, jadi mereka datang, mereka buat jus. Singkat cerita mereka bikin jus dan setelah bikin jus mereka cuci alat dan sebagainya, beres. Nah besok paginya ketika saya bangun pagi, tiba-tiba dari dalam hati pikiran apa gitu, bangun tidur saudara, tiba-tiba seperti ada dorongan gini, periksa pisau prosesor. Jadi untuk bikin jus itu pakai prosesor. Itu ada pisaunya, ada porosnya, ada mata pisau, paling bawah ada knop untuk nutupnya. Terus periksa, saya bingung. Kenapa sih bangun tidur, urusan apa bangun tidur kok mikirin pisau prosesor. Lah saya nggak mikir-mikir apa-apa gitu. Periksa pisau prosesor. Ini ya saya taat aja, saya lompat dari tempat tidur. Saya periksa. Dan betul, ternyata bagian paling bawahnya tidak ada. Sehingga kalau dia nggak ada, jadi ini kan pisau, ini porosnya, ini mata-mata pisau, bawahnya tuh ada knopnya itu. Nah yang nggak ada tuh yang knop untuk nutupnya. Kalau itu tidak ada, saya tidak bisa pakai alatnya. Sementara besoknya saya itu mau pakai prosesor itu untuk membuat kue karena saya akan pergi ke panti asuhan. Terus saya bilang, waduh, subuh-subuh Tuhan bangunin hanya suruh periksa pisau prosesor. Apa gitu. Kayaknya kok kayak nggak penting kalau secara manusiawi. Tapi ternyata Tuhan tahu, kalau itu tidak ada, saya tidak bisa kerjakan. Saya nggak mungkin lagi cari-cari ke toko. Itu bagian kecil dari sebuah blender, prosesor itu. Lalu saya bilang kemana ya? Saya cari-cari, saya bongkar segala macam gak ada. Mau hubungi orang-orang yang kemarin mengerjakan, pasti masih subuh, masa subuh-subuh udah nanya pisau prosesor. Kan gak enak juga saudara. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ambil masker, saya ambil sarung tangan, saya bongkar tempat-tempat sampah saya. Bayangkan saudara, bongkar tempat sampah yang bekas berisi sayur-sayuran itu kan bau ya. Karena mereka kemarin bikin jus. Saya periksa kresek pertama, aduk sambil bau menyengat. Coba gini-gini, pegang sana, pegang sini, gak ada. Pindah ke tempat sampah selanjutnya. Periksa, korek sambil bau dan sebagainya. Korek.
Ini dia. Saya ambil di dalam kayak nyampur dengan sayur-sayur dan segala macam. Ketemu saudara. Bagian kecilnya yang hilang itu. Wah, saya bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata Tuhan mau ngomong apa sama saya. Saya tuh peduli dengan hidup kamu sampai hal sekecil apapun yang kamu anggap remeh. Itu menjadi pesan Tuhan untuk saya memasuki tahun 2026. Karena kita punya sumber terang. Kristus tinggal di dalam kita. Hal sekecil dan kelihatannya sepele pun Tuhan perhatikan. Saya sampai bilang, ya ampun Tuhan. Kok sempat-sempatnya sih engkau bangunin aku. Suruh periksa pisau prosesor. Kenapa dia pagi-pagi suruh? Karena kalau enggak nanti sampah-sampah saya udah dibuang ke tempat yang lebih jauh kan. Gimana saya harus bongkar seluruh tempat sampah gede kan? Enggak mungkin. Jadi Tuhan udah jauh lebih tahu gitu. Kalau saya tidak segera periksa, sebentar lagi itu sampah udah pindah ke tempat yang jauh itu. Ke tempat yang mungkin dijadikan tempat kompos saudara. Karena saya sampah-sampah organik kan tempat kompos. Masa saya harus bongkar lagi semua saudara. Mumpun itu ternyata sampahnya masih sampah bekas kemarin mereka bekerja. Walaupun udah bau-bau campur-campur. Di situ pesan Tuhan. Kita itu tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk ke depan ini. Selama kita terhubung dengan Kristus, sumber terang kita. Dan Tuhan meneguhkan saya. Dia bilang, sampai hal sekecil itu pun aku peduli. Apalagi dengan hal-hal yang berhubungan dengan agendaku. Itu pesan Tuhan. Hal yang kecil kelihatannya sepele. Tapi aku memberikan pesan penting kepadamu. Bahwa aku peduli dengan hidupmu. Sampai hal-hal kecil dan aku peduli dengan hidupmu. Apalagi hal-hal besar yang berhubungan dengan agenda besarku, kerajaanku. Itulah pesan Tuhan. Saya berharap ini juga menjadi pesan Tuhan buat kita. Kita tidak perlu khawatir apapun juga. Tuhan peduli masa bara bagi kecil itu Tuhan pedulikan. Apalagi hal-hal yang besar mengenai keluarga kita, mengenai anak kita, mengenai pekerjaan kita, pelayanan kita. Semuanya Tuhan peduli asalkan kita mau bekerja sama untuk membuat apa yang menjadi rencananya. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa yang menjadi rencana Tuhan selama hidup kita betul-betul kita serahkan kepada Dia. Kita ingin betul-betul hidup di dalam jalan Tuhan. Kita ingin terus hidup terhubung dengan sumber terang. Sehingga kita tahu step by step, langkah demi langkah yang harus kita lakukan. Kita tidak perlu takut. Karena barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Dia tidak perlu bingung menyongsong hari depan. Ini peneguhan Tuhan kepada saya. Lalu siangnya, itu pagi subuh ya, udah selesai. Nah agak siangnya jam 8-an, saya cuci pakaian. Karena saya mau pergi ke Jambi, mulai besok sampai tanggal 19 saya ke Jambi. Terus saya cuci pakaian, saya lihat matahari. Waduh matahari kok gak muncul-muncul, gelap sekali. Dan saya dengar ternyata di Bandung daerah Kiara Condong itu hujan angin dan hujan es. Banyak pohon tumbang di hari yang sama di saat saya jemur pakaian. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan waduh saya mau ke Jambi nih, saya pengennya pakaian saya kering semua. Saya nggak mau ninggalin pakaian-pakaian di saat saya pergi. Tapi gimana nih gelap. Dan cuacanya pada saat itu kelihatan udah gelap sekali. Udah yang kemungkinan besar sebentar lagi hujan. Tiba-tiba Tuhan bilang lagi. Mata prosesor aja Tuhan peduli. Masa matahari untuk ngeringin pakaian kamu aku nggak peduli. Oh ternyata Tuhan klik lagi. Oh iya. Saya bilang, makasih kau peduli dengan hidupku. Mata pisau aja kau bangunkan aku gitu. Apalagi ini baju-baju yang penting. Terima kasih untuk Allah yang peduli. Jadi sejak peristiwa itu saya sering nyanyiin. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah peduli, yang Allah mengerti pedulilah gitu ya. Nah, saya nyanyikan itu. Terus saya bilang, terima kasih. Kalau mata pisau aja kau ingatkan kau peduli, berarti matahari dan kekeringan pakaianku kau peduli. Matahari datanglah, bersinarlah, kau tahu apa yang aku perlukan. Ajaib. Itu matahari muncul
Dan saya bilang, sampai kering ya Tuhan. Jangan muncul terus hilang lagi. Kan kadang-kadang muncul hilang lagi. Tuhan, munculnya terus ya sampai keringnya. Itu luar biasa. Saksinya orang di rumah saya. Saya bilang, kamu lihat tadi keretanya nggak mungkin ya. Cuacanya udah buruk banget, cuaca udah mendung banget. Matahari bersinar dan kering semua pakaian saya. Dan luar biasa, begitu kering pakaian saya, hujan. Luar biasa. Ya, jadi sekarang jelas sekali Tuhan meneguhkan. Jadi ketika kita terhubung dengan Dia sumber terang, kita nggak perlu takut tentang masa depan kita, tentang keluarga kita. Selama kita punya keyakinan bahwa aku ini milik Tuhan, aku hidup untuk Tuhan, keluargaku, pekerjaanku, semuanya itu telah kuserahkan kepada Tuhan. Sehingga aku tidak perlu takut sekalipun ada perkara-perkara yang kita tidak bisa melihat. Tapi Tuhan tidak bilang, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Justru seringkali ada badai-badai, ada peristiwa-peristiwa yang sering kita tidak mengerti. Justru Tuhan pakai itu untuk membuat kita semakin melihat terang Tuhan akan bersinar, menerangi kita, menuntun kita. Tapi seringkali kita maunya langsung tahu ke depan. Tuhan maunya kita tuh step by step. Nah itu sebabnya Tuhan pengen sekali lewat kebenaran ini, semua kita semakin terhubung dengan Dia sebagai sumber terang, juga terhubung dengan firman-Nya. Karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan jelas berkata, firman itu telah datang, Dia menerangi kegelapan, sehingga kegelapan tidak berkuasa atasnya. Amin. Ya kalau kegelapan ada tapi kita tinggal bawa terang, biarpun lilin tetap ada perubahan. Kita bawa senter lebih gede, ada perubahan. Kita bawa yang lebih besar lagi, perubahan lebih lagi. Artinya biar bagaimanapun juga ketika Kristus sebagai sumber terang di dalam kita. Dan kita terus terhubung dengan sumbernya. Kita terus mengizinkan firman-Nya. Pekerjaan Roh Kudus terus menuntun kita, menerangi kita. Kita percaya Yesus terang dunia itu menjadi nyata lewat hidupku dan hidupmu. Karena itu apa harus dilakukan? Izinkan. Itu yang hal keempat. Tadi yang ketiga, Yesus datang ke bumi sebagai sumber terang. Ya, dan kita terhubung dengan terang. Yang keempat, izinkan pekerjaan firman dan roh terus membersihkan kita dari segala pencemaran. Mari lihat Yesaya 4 ayat 4 sampai 6. Sehingga Yesus sebagai terang dunia, kelahirannya dirayakan di mana-mana. Tetapi tujuan Tuhan lewat hidupku dan lewat hidupmu. Terang Kristus, kehidupan Kristus semakin dimunculkan di bumi ini. Sehingga bumi yang tadinya gelap semakin mengalami terang Tuhan. Yesaya 4 ayat 4 sampai 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Amin. Itu sebabnya kita tahu di dalam kita ada sumber terang. Saat ini Tuhan katakan terang itu sudah ada di dalam kamu. Kamu harus berfungsi sebagai terang dunia. Karena aku yang menjadi terang dunia sekarang tinggal di dalammu. Tapi seringkali terang itu tidak bisa bersinar. Karena ada begitu banyak pola-pola pikir kita yang belum diperbarui sesuai dengan firman. Karena itu semakin kita konsisten, kembali lagi itu inti dan akarnya. Semakin kita terus konsisten, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buahnya
pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Tuhan mau kita senantiasa mengizinkan pekerjaan roh dan firman. Roh yang mengadili dan roh yang membakar. Membersihkan kita. Sehingga Tuhan katakan apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran kita. Gereja Tuhan. Menghapuskan segala noda darah Yerusalem. Artinya segala jalan berpikir kita yang salah. Sikap hati kita yang salah. Kecenderungan hati kita yang salah. Pola hidup kita yang salah, yang membuat terang Kristus tidak bersinar. Tuhan mau itu dibersihkan lewat pekerjaan roh yang mengadili dan roh yang membakar. Roh yang mengadili artinya dia akan menyingkapkan firman-firman yang membuat semua yang tidak benar mulai terbongkar. Hukum-hukum dan kebenaran Tuhan akan mengekspos segala sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita. Dia akan menyingkapkan hal-hal yang tadinya kita tidak merasa salah dan akhirnya mulai kita bisa lihat, oh itu salah. Nah itulah pekerjaan roh yang mengadili. Roh yang membakar fungsinya justru mengubah sifat-sifat kita. Ya, karena setelah kita mengalami roh yang mengadili, kita dibongkar, lalu kita mau berubah, firman Tuhan semakin dibukakan. Ada banyak orang tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan karena dia tidak punya keterbukaan terhadap pekerjaan Roh Kudus dan firman. Tapi ini waktunya Tuhan katakan, Yesus terang dunia, dia datang ke bumi ini bukan hanya tidur di palungan, bukannya menjadi bayi, tapi dia betul-betul naik di atas kayu salib, dia bangkit mengalahkan iblis, dosa dan maut, dan sekarang dia tinggal di dalamku. Dia hadir sebagai sumber terang, sehingga setiap kita sudah sewajarnya menjadi terang, berfungsi sebagai terang. Kegelapan apapun yang ada di keluargamu, kegelapan yang ada di kotamu, di tempat kerjamu, dimanapun itu pasti bisa mengalami perubahan, asalkan kita senantiasa mengizinkan pekerjaan roh dan firman, roh yang mengadili, bongkar Tuhan, bongkar, minta, miliki sikap hati seperti itu. Itu yang saya lakukan setiap hari, saya tetap membuka diri saya. Roh Kudus mari, tolong bongkar semua hal yang tidak berkenan kepadamu. Mungkin sikap hatiku yang salah Tuhan, mungkin kecenderungan hatiku yang salah Tuhan, gaya hidupku yang salah. Aku minta Kau bongkar Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Bongkar Tuhan caraku memimpin. Bongkar caraku memimpin sebagai seorang ibu, sebagai mertua, sebagai nenek, sebagai petugas penasihat di API, sebagai anggota keluarga. Tuhan bongkar semuanya supaya sungguh-sungguh aku bisa berfungsi Tuhan, menjadi terang Tuhan, menerangi mereka dengan jalan-jalan Tuhan. Karena cara hidupku sekarang menjadi cara Tuhan untuk menuntun mereka. Saya memiliki roh yang seperti itu. Dan kalau saya datang kepada Tuhan, saya datang dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena saya tahu bahwa oleh darah Yesus, hanya semata-mata karena darah Yesus. Kalaupun kita berdoa dan berpuasa, kita berbeda doa puasanya dengan agama lain. Agama lain berdoa dan berpuasa ingin supaya nanti mereka semakin dapat berkat. Kalau kita bukan, doa puasa kita tidak bisa membayar Tuhan. Apapun yang kita berikan tidak bisa membayar Tuhan. Tapi ketika kita datang pada Tuhan, kalau kita berdoa dan berpuasa, kalaupun kita tidak berdoa dan berpuasa, sadarilah kalau datang kepada Tuhan, selalu datang dengan sikap hati yang benar, bahwa saya dibenarkan, dilayakkan masuk ke ruang takhta, dan tinggal di sana 24 jam setiap hari, hanya karena darah anak domba. Gak ada satupun yang melayakkan kita. Begitulah sikap saya. Cara saya mengizinkan Tuhan membersihkan saya. Saya datang di hadapan hadiratnya. Saya bilang pada Tuhan, Tuhan terima kasih. Aku menghampiri Engkau dengan penuh keberanian. Dengan hati yang tulus ikhlas. Aku mengizinkan Roh Kudus, Roh yang mengadili, mengekspos, membongkar segala sesuatu yang tidak benar Tuhan. Yang tidak sesuai dengan firman kebenaran-Mu. Bongkar Tuhan. Biarlah roh yang membakar, mengubah sifatku Tuhan, yang penuh dengan kemanusiaan berganti menjadi sifat Kristus, sifat yang ilahi melalui kebenaran firman yang Kau wahyukan. Jadi roh yang membakar itu berbicara perubahan sifat, perubahan nature karena ada pewahyuan.
Karena ada kebenaran Tuhan yang memerdekakan. Tanpa Roh Kudus kita izinkan menyingkapkan kebenaran yang memerdekakan, kita tidak akan pernah tahu kebenaran tersebut. Kita tidak bisa mengalami kebenaran itu memerdekakan kita, sehingga hidup kita tetap tidak alami perubahan. Tetapi ketika kita senantiasa mengizinkan pekerjaan Roh dan firman, bongkar Tuhan semuanya. Itu yang sikap yang saya lakukan. Tuhan bongkar, aku mau berbalik, aku mau bertobat Tuhan. Aku tidak mau menyimpan dosa berlama-lama. Aku tidak mau Tuhan kekotoran-kekotoran cara berpikirku Tuhan. Membuat emosiku menjadi tidak stabil. Membuat tindak tandukku tidak benar. Mulutku juga berkata-kata yang tidak benar. Aku mau itu dibersihkan Tuhan. Aku minta Tuhan hanya dipenuhi oleh firman-Mu. Dipenuhi oleh Roh-Mu. Dipenuhi oleh kebenaran yang memerdekakan aku. Sehingga mereka tidak lagi lihat aku yang hidup. Tapi mereka melihat Kristus yang hidup. Pikiranku tidak lagi menggunakan pikiran manusiawiku, tapi pikiranku selaras dengan pikiran Kristus. Aku mau Tuhan bukan emosiku yang berkuasa, tapi perasaan Kristus berkuasa atasku. Bukan keinginanku, tapi keinginan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dialah sumber terang, Dia ada di dalamku, sehingga setiap kegelapan sampai ke sudut-sudut terkecil pun akan Dia singkapkan, akan Dia bongkar, akan Dia buka. Dia akan bisa lihat, Dia bisa pisahkan antara sumsum dan tulang. Dia bisa memisahkan semuanya. Firman-Nya itu berkuasa. Saya datang kepada Tuhan dengan sikap seperti itu. Dan seringkali di ruang doa Dia tidak bongkar. Tapi Dia bongkar pada saat ngobrol dengan Mbak Yus. Ngobrol dengan Mbak Mian, Bu Mian. Ngobrol. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi pas ngobrol dia nggak tahu sih kenapa. Tapi tiba-tiba saya bisa nangkep, oh ini yang salah dengan saya. Saudara sering ngalamin gitu nggak sih? Jadi seringnya bukan di ruang doa ya. Seringkali lagi nyetir loh, waktu saya nyetir mobil. Atau saya lagi disetirin orang. Lagi apa aja, sedang mengerjakan sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan doa lah. Tapi doa-doa kita dijawab Tuhan. Karena kita punya sikap hati yang mau dibersihkan. Sehingga Yesus yang adalah terang dunia itu bersinar sangat transparan, jelas. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diubahkan, termasuk bangsa kita. Kalaupun kita melihat saat ini penguasa-penguasa di negeri ini begitu ngerinya saudara. Ya, kita udah lihat terutama banjir yang gelondongan kayu itu ya. Itu tanda-tanda bahwa penebangan yang tidak benar. Bukan gak boleh, pasti ada, tapi harus diatur keseimbangannya. Ya, tambang-tambang, bukan gak boleh, memang Tuhan suruh gali, tapi juga mereka harus mengerti bagaimana cara menggali yang benar. Ya, jadi gak sembarangan gali, gak sembarangan tebang. Ikan-ikan boleh diambil, boleh, tapi ada aturannya. Supaya semuanya tetap ada kelestariannya. Harus dipikirkan semuanya. Karena kalau nggak ada ikan-ikan, kita juga nggak bisa makan ikan, betul? Ya, jadi ikan boleh dimakan, ada ayam boleh dimakan, tapi semuanya juga tetap harus ada aturannya, dipelihara keseimbangannya, kelestariannya, lingkungannya juga harus dipelihara. Supaya jangan hanya memelihara ini, memelihara itu, tapi limbahnya mengotori masyarakat. Ya, itu harus dipikirkan semuanya. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan dengan sikap seperti itu, Roh yang mengadili, Roh yang membakar, saya mengalami Tuhan terus makin singkapkan hal-hal yang tadinya belum bisa saya lihat. Saya mulai bisa lihat dan saya ambil keputusan, oke Tuhan, saya mau bertobat, saya mau dibersihkan. Setiap hari, bukan hanya di hari tertentu, saudara. Setiap hari datangi Tuhan dengan sikap seperti itu. Karena mungkin aja ketika kita ngobrol dengan orang atau kita sedang berinteraksi dengan banyak kejadian demi kejadian, tiba-tiba masuk ke pikiran, kok gini ya? Nah seperti tadi Popi ya, Poni, kok gitu ya? Kreatinnya kok nggak turun-turun? Padahal saya yakin dia sembuh oleh bilir Yesus. Ya, lalu kita doain orang sakit, orangnya udah didoain. Kok dengar kabar kok kayaknya makin drop. Makin drop, kan muncul kan di pikiran, kenapa ya, dan kenapa ya. Kalau enggak hati-hati, kenapa ya-nya menjadi negatif. Tapi kalau kita selalu punya sikap hati yang selalu membuka diri terhadap Tuhan, apapun peristiwa yang kita alami, saya tidak tahu Bapak Ibu sedang alami apa. Tapi satu kerinduan, Tuhan kembali, kita semua hidup
di dalam terang Tuhan, sehingga kita bisa betul-betul mengelola bumi ini sebagaimana mestinya. Karena Tuhan tidak mau lagi lihat kehancuran di berbagai tempat. Karena saya tahu di Kalimantan pun seperti itu. Dari depan itu pohonnya belum ketebang, saudara. Semuanya masih subur. Ternyata di belakangnya udah gundul. Berarti penipuan ya. Ada banyak. Dan dikatakan nanti setelah Sumatera, BMKG bilang nanti Kalimantan. Terus nanti Sulawesi, Papua. Berarti akan terjadi apa? Banyak bencana ya. Tetapi gereja Tuhan yang harus berdiri, mengambil posisi di hadapan Tuhan. Juga menyiapkan orang-orang mudanya. Ya nanti di sesi kedua saya sampaikan, kalian jangan pikirin cari duit. Tapi pikirin bagaimana mengelola bumi ini. Karena Tuhan sudah serahkan bumi ini kepada manusia-manusia yang segambar. Nah kita yang mula-mula hidup dalam terang Tuhan. Sehingga gambaran tentang Kristus semakin nyata. Dan itu membuat kita bisa memuridkan bangsa-bangsa. Memuridkan mereka, menuntun mereka. Kita kirim orang-orang pergi ke dunia perhutanan, pergi ke dunia pendidikan, pergi ke dunia kedokteran, pergi ke berbagai tempat. Tetapi mereka harus terus-menerus hidup di dalam terang Tuhan. Ya, Sesar Lembang itu udah mulai didengung-dengungkan. Nanti kena katanya dari mulai mana? Lembang, Cimahi, kena ke sana, ke sini dan ke situ. Dan itu ilmu pengetahuan. Itu bukan sesuatu yang ngarang-ngarang. Itu sesuatu yang sudah diberitahukan oleh BMKG dan udah semua ahli-ahli bilang gitu. Tapi kembali lagi, bumi ini milik kita. Karena kita adalah milik Allah. Ini punya Bapa kita. Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa. Supaya kita bisa berkuasa atas seluruh bumi. Semua kegelapan yang ada di sekitar kita. Kitalah yang punya tanggung jawab untuk meneranginya. Itu sebabnya Yesaya 60 berkata, bangkitlah menjadi teranglah. Kita baca sekalian penutup. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Itulah kerinduan Tuhan. Tuhan rindu supaya bangsa-bangsa, di situ dikatakan jelas sekali ya, bangsa-bangsa mereka akan datang berduyun-duyun kepada terangmu, kepada terangku. Karena aku memberi diri, Roh Kudus nantiasa menuntunku, membersihkan aku, menyingkapkan kebenarannya, membongkar segala sesuatu yang tidak benar. Kita izinkan lewat proses demi proses, lewat kejadian, lewat apapun yang kita alami. Seringkali Tuhan pakai itu untuk membongkar setiap jalan berpikir kita yang salah, sikap hati kita yang salah, motivasi kita yang salah. Tuhan akan bongkar semuanya lewat segala apapun yang terjadi. Itu sebabnya apapun yang terjadi, khususnya di bulan ini sebelum kita menutup tahun, sebelum memasuki tahun yang baru, percayalah selama kita memiliki sikap hati yang rendah hati, kita mau dibongkar, kita mau dibersihkan, kita mau pekerjaan Roh Kudus dan firman terus menyingkapkan kebenarannya, kita mau bertekun di dalam perenungan firman, kita mau terus-menerus terhubung dengan Dia sebagai sumber terang, kita mau lakukan itu secara konsisten. Saya yakin terang Tuhan akan semakin bersinar, firman-Nya akan terus semakin bekerja kuat di dalam batin kita, dalam pikiran kita, sehingga kita betul-betul semakin mengerti ini jalan yang harus kita tempuh, ke sini Tuhan mau, ini yang harus kita tinggalkan. Dan ketika kita terus membersihkan diri kita, dan ketika kumpul dengan teman kita, khususnya di Natal-Natal, di bulan Desember pada liburan kan? Ya, rata-rata bulan Desember adalah kumpul-kumpul sama keluarga. Nah, hati-hati, jangan kumpul-kumpulnya untuk malah banyak makan kue. Nanti Desember pada kolesterol tinggi, diabetes, apalagi itu.
Harusnya kita semakin terang dan bercahaya, malah makin drop kesehatannya. Ya, itu enggak boleh. Ya, jadi salah satu yang harus kita lakukan hidup dalam jalan Tuhan adalah justru di bulan-bulan Desember ini kesempatan untuk kita menyatakan sinar terang Tuhan lewat kehidupan kita, karena kita terus hidup di dalam kebenarannya, sehingga semakin banyak akhirnya orang berjumpa dengan Tuhan. Ini kesempatan emas di bulan Desember. Jarang-jarang bisa kumpul keluarga banyak-banyak. Ini kan kesempatan keluarga pada ngumpul. Itu kesempatan untuk kita bersinar menyatakan terang Tuhan. Bangkitlah, bersinarlah. Bangsa-bangsa datang berduyun-duyun kepada cahaya yang terbit bagimu. Kapan terjadi? Pada saat kita betul-betul memberi diri, dibersihkan, diterangi oleh Tuhan oleh firman-Nya, dibongkar, mau ditegur. Ya, jadi salah satu cara untuk terang kita bersinar adalah mau ditegur. Ya, kejadiannya yang seringnya kalau ditegur tuh ada orang yang mukanya mulai makin panjang. Di sini enggak ya? Enggak ya? Di sini enggak ya? Amin? Enggak. Ya, karena ini doa kita. Memberi diri untuk dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga tahun ini kita akan menutup tahun justru lebih bersinar, dan lebih bersinar lagi. Mari kita bangkit berdiri. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepada Engkau. Engkau sudah datang di dalam hidup kami. Kau tinggal di dalam kami. Kau bercahaya di dalam kami. Kami tidak mengusahakan terang kami. Tapi kami justru hanya membiarkan Engkau Tuhan bersinar terang lewat hidup kami. Karena kami terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami tidak berusaha untuk glowing dengan cara kami. Oh my God. Orang-orang dunia ini saat ini sibuk. Mereka mencari kesempatan dengan cara yang manusiawi. Untuk mereka makin bersinar. Makin bersinar tapi membuat orang-orang datang kepada mereka. Tapi kami bersyukur Tuhan. Sinar kami, glowing kami lahir dari dalam roh kami. Lahir dari dalam batin kami, dari kehidupan Kristus yang menjadi sumber segala-galanya. Sehingga mereka bukan datang kepada kami, tapi bangsa-bangsa datang berduyun-duyun kepada terang-Mu yang terbit lewat hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk memiliki roh yang lembut. Roh yang mau diajar. Roh yang mau ditegur. Roh yang mau dibentuk. Roh yang mau terus terhubung dengan Engkau. Roh yang terus bertekun Tuhan. Terutama di bulan-bulan Desember ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak kesempatan. Kami bisa bertemu dengan keluarga kami. Bertemu dengan teman-teman kami. Biar Roh Kudus menolong di awal ini Tuhan, di bulan Desember sebelum menutupnya Tuhan. Kami berdoa agar sungguh firman-Mu terus bekerja Tuhan. Membuat kegelapan yang ada di sekeliling kami Tuhan segera mengalami Tuhan tersingkir karena kehadiran kami. Karena kehidupan kami terus dibentuk dan dibersihkan oleh Engkau. Thank you Lord, thank you. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus akan terus menuntun kami. Sehingga jalan-jalan kami seluruhnya dituntun dari kebenaran kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dari awal kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Lebih mengenal pribadi yang pria, katakan kasih-Mu.
wanita tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku untuk lebih mengenal pribadi bersamaku, terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi ku terhubung. Terima kasih Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih kami bisa terhubung dengan Engkau 24 jam. Terima kasih pekerjaan roh dan firman yang terus bekerja Tuhan, membersihkan kami, membentuk dan mencetak kami Tuhan. Semakin ilahi, semakin bersinar, semakin terang dan semakin terang. Sehingga sungguh Tuhan kehidupan kami semakin berfungsi Tuhan, membawa terang Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa secara khusus di bulan Desember ini Tuhan, di mana kami ada banyak pertemuan dengan keluarga-keluarga, dengan teman-teman kami. So kompreketele kai karaba lorkada barawana syarabalena yuya ya rasandere grada basyoko. Buka shende, luruskan jalan leka prastolele mekiara balawana stoko. Buka. Janji Tuhan, lihat cerebe yeke berede rambaba. Kami tidak mau Tuhan hidup di dalam kegelapan. Kami tidak mau hidup dengan pola-pola dunia Tuhan. Kalau Natal di bulan Desember, orang sibuk dengan pesta-pesta pora, dengan sukacita yang dari dunia, yang dibiarkan ada roidonisme. Tapi kami berdoa saat ini Tuhan, kami mengambil keputusan. Justru kami betul-betul ingin Tuhan semakin dekat kepadamu, semakin terhubung kepadamu, mengalami pekerjaan roh dan firman, menerangi hidup kami Tuhan. Jalan pikiran kami semakin diubahkan, sikap hati kami semakin diubahkan, kecenderungan hati kami semakin diubahkan Tuhan. Sehingga sinar kemuliaan-Mu, sinar kehidupan Kristus semakin bersinar di bulan-bulan Desember ini secara khusus. Sebelum kami menutup tahun, buka pintu-pintu itu Tuhan, buka pintu-pintu kesempatan untuk kami boleh mengajar mereka, untuk kami mulai bersinar menerangi mereka yang sedang berjalan dalam gelap, sehingga mereka mengalami terang Tuhan bersinar lewat hidup kami. Sebagaimana Tuhan mengubahkan kami, Tuhan mengubahkan mereka, sehingga di tahun 2026 semakin banyak orang Tuhan yang menikmati sinar Tuhan. Mereka bisa hidup dalam jalan-jalan Tuhan, seperti Tuhan membawa kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami dengar akan terjadi ini dan itu, ada sesar Lembang, ada nanti kejadian di Kalimantan ini dan itu dan sebagainya. Kami katakan kepadamu Tuhan, kamilah pemilik bumi ini. Kamilah yang telah ditetapkan Tuhan untuk berkuasa atas seluruh bumi. Semuanya Tuhan, matahari saja bisa dihentikan, hujan bisa ditahan 3,5 tahun lamanya. Semua. Koke pakram baba yonto, pika prasantelele bekiara basyoto, kurababa yensetelele kabararonsa, krika blashande bele granda batalarando, kuisetreke de bede renta balalashande. Segala bencana yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tulis di sorga, kami katakan, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami batalkan, kami tidak izinkan segala bencana yang tidak sesuai dengan rencana Bapa di sorga. Sere en saraba krambaba. Apapun berita-berita yang kami dengar, kami katakan, buat kami selalu dengar-dengaran suara-Mu.
Sehingga kami betul-betul bisa menyikapi, meresponi semua yang kami dengar, semua yang kami lihat dengan respon yang ilahi. Sehingga orang-orang yang saat ini penuh ketakutan, kami tahu ada banyak orang yang sedang hidup dalam ketakutan, kebingungan Tuhan. Mereka dalam gelap, mereka tidak tahu tentang masa depan, mereka tidak tahu tentang pengharapan. Tuhan, kami berdoa, pakai Tuhan hidup kami Tuhan. Khususnya sebelum kami menutup tahun ini dengan pertemuan itu, orang-orang yang sedang dilanda ketakutan, mereka mulai mengalami ada terang Tuhan menerangi. Mereka mengerti tujuan hidup mereka. Mereka mengerti siapa Kristus yang hidup di dalam kami. Sehingga mereka tidak terus dicekam oleh ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Oh God, kuduslah nama-Mu. Terutama orang-orang yang sedang mengalami bencana akibat bencana di Sumatera, baik di Aceh, Sumatera Utara, Tapanuli Utara, Selatan dan Tengah, Sumatera Barat. Tuhan, ada banyak juga di negara-negara lain. Hamba-Mu mendengar ada banyak peristiwa-peristiwa yang juga menelan banyak jiwa. Kami berdoa sekali lagi, Sakinah Malikus tadi nampraga. Ceke rabala wanas tonto kopo lurui nasari kunia nasanre, jagai kami untuk kami terus Tuhan tidak lalai. Lee yunas takapian dena, untuk kami tidak sibuk dengan diri kami sendiri. Gereja Tuhan tidak sibuk dengan dirinya sendiri, tapi gereja Tuhan sibuk dengan rencana dan agendamu, sehingga tidak banyak orang mati sia-sia. Kami berdoa Tuhan supaya bencana-bencana yang ada itu tidak terjadi lagi sembarangan dan menelan banyak korban sia-sia. Kami berdoa Tuhan, dengan doa-doa kami, Engkau sendiri yang menjamah pemerintah kami. Kau menjamah pengusaha-pengusaha. Kau menjamah banyak orang Tuhan yang selama ini berjalan dalam gelap. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terang Tuhan bersinar lewat gereja-Mu. Bangkitkan umat untuk boleh berbicara Tuhan, di kantor-kantor, di komunitas-komunitas, di berbagai tempat, untuk kami boleh menyuarakan suara Tuhan, sehingga mereka yang sedang berjalan dalam kegelapan, mereka bisa melihat terang Tuhan bersinar. Mereka mulai mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kami berdoa terutama untuk pemerintah negeri kami, untuk pemerintah baik pusat sampai ke daerah. Kami berdoa Tuhan, bangkitkan gereja-Mu bersinar, bangkitlah, bersinarlah, bangkitkan gereja-Mu sekali lagi. Itu kami tidak lalai Tuhan, sehingga sungguh Tuhan kami tidak lagi melihat kematian sia-sia, tetapi kami boleh melihat terang Tuhan bersinar, dan banyak orang semakin dibawa datang kepadamu lewat hidup kami Tuhan, lewat gereja-Mu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Langsung berkat. Oh ya. Mari kita angkat tangan kita. Firman-Mu sudah disampaikan. Kau janji Tuhan, kalau Engkau dengar baik-baik perintah yang Kau sampaikan itu dan melakukan dengan setia, Kau janji Kau akan mengangkat kami tinggi. Engkau akan mempromosikan gereja-Mu Tuhan. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Biarlah sungguh Tuhan jemaat-Mu di tempat ini semakin diangkat oleh Engkau. Thank you. Thank you. Thank you. Roh yang suka dengar-dengaran, roh yang mau taat kepada suara Tuhan, semakin tercurah atas semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau janji, bahkan penyakit yang tertimpa pada orang Mesir, Kau jauhkan dari tengah-tengah kami. Kalau kami dengar baik-baik perintah-Mu dan kami melakukan dengan setia. Terima kasih. Berkat kesehatan, berkat kesembuhan, itu sudah terjadi pada setiap yang sakit. Kami semua sehat, kuat untuk menyelesaikan rencana-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu di dalam Tuhan Yesus, yang menyebabkan kami selalu layak menghampiri Engkau Bapa dan memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Dan terima kasih juga untuk Roh Kudus dicurahkan atas kami, memampukan kami terus bekerja sama dengan Roh Kudus, mendengar suara-Mu, mengerti rencana-Mu, dan berjalan dalam jalan-jalan-Mu, sehingga Engkau menyertai kami. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.